Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini perkenalkan, nama saya Menik Purwati dengan NIM 17120060. Saya dari kelompok 7. Untuk di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan bisnis proses manajemen notation atau BPMN di UPK Kecamatan Klirong. Jadi di sini pertama saya akan memperkenalkan dulu nama anggota kelompok saya. Pertama ada saya sendiri Menik Purwati dengan NIM 17120060. Yang kedua ada Siska Putri Utami dengan NIM 17120095. Dan yang terakhir ada Elvariani Miftahul Janah dengan NIM 17120116. Untuk laporan bisnis proses manajemen notation atau BPMN di UPK Kecamatan Klirong, jadi pertama kita di sini melakukan yang namanya analisis value chain. Jadi untuk analisis value chain di UPK Kecamatan Klirong sendiri ada dua, yaitu ada support activities dan primary activities. Untuk fungsi dari value added chain menurut Michael E. Porter yaitu untuk mendeskripsikan cara melihat bisnis sebagai rantai yang mengubah input menjadi output sehingga memiliki nilai bagi pelanggan. Untuk value chain sendiri dibagi menjadi dua, yaitu ada primary activities dan secondary activities atau sekunder ya, activities kedua. Jadi untuk primary activities-nya ada inbound logistik. Di aktivitas inbound logistik di UPK Kecamatan Klirong sendiri meliputi penyimpanan data karyawan, penyimpanan data peminjam, dan penyimpanan data transaksi peminjaman. Kemudian ada operations. Aktivitas operations di UPK Kecamatan Klirong adalah proses pengajuan pinjaman dan laporan. Selanjutnya untuk outbound logistiknya, aktivitasnya adalah pencairan dana pinjaman. Kemudian ada activities marketing and sales, yaitu terkait dengan pembelian produk dan layanan oleh pengguna dan mendorong untuk membeli produk yang dibuat. Untuk aktivitasnya sendiri adalah melakukan promosi, baik itu melalui sosial media maupun sosialisasi ketika ada perkumpulan di masyarakat. Selanjutnya ada yang terakhir ada service. Itu aktivitas yang terkait dengan penyediaan layanan untuk meningkatkan atau merawat nilai dari suatu produk. Aktivitas servis yang ada di UPK Kecamatan Klirong adalah semaksimal mungkin memberikan pelayanan yang baik, cepat, dan sopan, serta mengutamakan kepuasan peminjam. Kemudian ada support activities atau secondary activities-nya. Itu yang pertama ada firm infrastruktur. Di UPK Kecamatan Klirong tersedia peralatan untuk mendukung kegiatan operasional sehari-hari. Kemudian ada activities human resource management, ini terkait dengan seleksi, perekrutan, serta pelatihan karyawan untuk meningkatkan evaluasi serta kinerja karyawan di UPK Kecamatan Klirong sendiri. Kemudian ada research, technology, and system development. Aktivitas yang diterapkan di UPK Kecamatan Klirong pada aktivitas ini adalah mengembangkan teknologi dan sistem yang diperlukan untuk kebutuhan UPK. Selanjutnya yang terakhir itu ada procurement terkait dengan fungsi pembelian input yang digunakan. Aktivitas yang ada di UPK Kecamatan Klirong di bidang ini adalah kerjasama antara karyawan dengan LKM untuk pengadaan dana pinjaman. Selanjutnya kita beralih ke pemodelan bisnis di UPK Kecamatan Klirong ya. Jadi ini ada pemodelan alur bisnis proses. Di sini ada 3, yaitu pengajuan pinjaman, kemudian ada realisasi pinjaman, dan pembayaran kembali pinjaman. Untuk pengajuan pinjaman, di sini bisa kita lihat alurnya. Jadi pertama itu, di sini start dari peminjam. Peminjam itu mengisi belangko pengajuan pinjaman anggota. Dari sini kemudian alurnya ke petugas UPK mengecek isi belangko. Apabila isi belangko ternyata terdapat kesalahan, maka proses akan kembali ke peminjam mengisi belangko pengajuan pinjaman anggota. Namun apabila isi belangko sudah benar, maka akan berlanjut ke aktivitas selanjutnya, yaitu pemeriksaan lapangan. Apabila didapati ternyata pemeriksaan lapangannya itu tidak sesuai dengan kriteria yang ada,
maka akan kembali ke proses peminjam mengisi belangko pengajuan pinjaman anggota. Namun apabila pemeriksaan lapangan memenuhi kriteria dari apa yang sudah distandarkan oleh petugas UPK, maka selanjutnya proses akan berlanjut ke manajer UPK yang memberikan persetujuan pemberian pinjaman. Kemudian di sini proses akan selesai. Begitu untuk proses pemodelan bisnis pengajuan pinjaman. Selanjutnya adalah tahap realisasi atau pencairan pinjaman. Nah, di sini ini adalah tahap realisasi atau pencairan pinjaman. Di sini dimulai dari peminjam. Peminjam mengisi dokumen realisasi pinjaman. Kemudian isi dokumen dicek oleh petugas UPK. Apabila isi dokumen terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian, maka akan kembali ke proses peminjam mengisi dokumen realisasi pinjaman. Namun apabila setelah dokumen dicek itu ternyata benar, maka proses akan berlanjut ke aktivitas selanjutnya, yaitu kasir yang memberikan uang pinjaman. Maka di sini sudah terrealisasi pencairan pinjamannya. Nah, di sini tahapnya selesai. Kemudian kita beralih ke pemodelan bisnis proses yang selanjutnya, yaitu pembayaran kembali pinjaman. Bisa kita lihat di sini adalah alur dari proses pembayaran kembali pinjaman. Di sini start dari peminjam. Peminjam membayar angsuran. Peminjam membayar angsuran kemudian diterima oleh kasir dan dihitung uang angsurannya oleh kasir. Apabila jumlah uang itu tidak sesuai dengan kesepakatan atau yang sudah ditentukan di awal, maka akan kembali ke proses peminjam membayar angsuran. Namun apabila setelah dihitung uangnya itu ternyata cukup atau sesuai, maka proses akan berlanjut ke pembuku yang mencatat penerimaan angsuran. Nah, di sini prosesnya selesai untuk proses pembayaran kembali pinjaman. Itu prosesnya terus berlanjut seperti itu. Di sini selesai. Ya, jadi seperti itu proses Business Management Notation yang ada di UPK Kecamatan Kelirong. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.